Oke teman-teman, dengan Kak Vino di sini kita akan menjalankan penjelasan tentang listrik statis. Ini di bagian keping sejajar dan bola berungga ya. Pastinya ada soal-soal tentang seperti ini ya teman-teman. Langsung aja, ada benda khusus namanya keping sejajar dan bola berungga. Ya, jadi keping sejajar itu semacam plat gitu yang didekatkan. Nah, kita bisa hitung sebagai kuat medan dan potensialnya. Kalau di antara kedua keping itu kuat medannya bisa dihitung sebagai Q dibagi A kalikan permisivitas atau E0. Tapi kalau di luar keping itu kuat medannya 0. Sedangkan kalau potensialnya, kalau di antara dua keping berarti kita hitung sebagai E dikalikan D. D itu adalah jarak dua kepingnya ini, teman-teman. Sedangkan kalau sudah di luar keping terhadap jarak tertentu ya berarti tinggal E dikalikan dengan R seperti itu. Itu adalah keping sejajar. Kemudian kalau bola berongga, ya, bola berongga itu bola yang di dalamnya memuat partikel listrik seperti itu. Nah, di sini kita punya 3 tempat ya, di dalam bola, tepat di kulit bola atau di luar bola. Ya, kalau di dalam bola itu medan listriknya 0. Kalau di kulit bola medan listriknya kaki per R kuadrat, kita gunakan R-nya adalah jari-jari. Sedangkan kalau di luar bola kita gunakan R-nya adalah jaraknya. Nah, tapi kalau potensial listrik di dalam dan di kulit bola itu sama, sedangkan kalau di luar bola itu kita gunakan kaki per R yang jarak di luarnya. Ya, jadi kalau di dalam dan di kulit kita gunakan jari-jari. Seperti itu, teman-teman ya. Ini rumus-rumus saja, sederhana aja. E0-nya sudah kita tahu 8,85 dikalikan 10 pangkat minus 12 ya. Contohnya seperti ini. Sebuah konduktor keping sejajar dengan luas kepingannya 8 cm persegi dialiri muatan 20 milikolom. Ya. Hitung medan listrik yang terjadi di antara kedua keping tersebut. Kita tinggal gunakan rumus ini, teman-teman. Kita bisa data dulu, itu A-nya adalah 8 cm persegi, berarti 8 dikalikan 10 pangkat minus 4 meter persegi. Sedangkan muatannya 20 milikolom, itu 20 kali 10 pangkat minus 3 kolom. Dan E0 tadi adalah 8,85 dikalikan 10 pangkat minus 12. Kita tinggal masukkan saja Q dibagi A dikalikan E0 ya. Ini seperti itu. Nah, kita hitung dulu. Ini angkanya kita dapatkan 20 dibagi 8 kali 8,85 ya. Ini kita dapatkan 0,28 dikalikan 10 pangkat di bawah ini minus 16. Jadi kalau diangkat ke atas jadi plus 16. Jadi plus 13 ya. Atau kita jadikan 2,8 dikalikan 10 pangkat 12. Seperti itu ya. Satuannya Newton per kolom. Oke. Berikutnya, tentukan sebuah konduktor berbentuk keping sejajar yang terpisah sejauh 10 cm diberikan beda potensial 4 kV. Ya. Tentukan kuat medan listrik di antara kedua keping, lalu beda potensial antara titik yang berjarak 4 cm dari keping positif terhadap keping negatifnya. Ya. Jadi di sini kita punya ini sudah D gitu ya. Jadi D-nya adalah 0,1 meter, sedangkan beda potensialnya ini 4 kV, jadi 4000 volt. Ya. Nah, kita bisa gunakan ini teman-teman ya rumusnya, tapi kita hanya gunakan yang kuat medan saja ya. Untuk kuat medan listrik di antara kedua keping ya kita tinggal karena di sini sudah ada D dan V ya. Jadi V ED berarti kita bisa gunakan langsung rumus ini aja teman-teman, nggak usah pakai yang permisivitas ya. V sama dengan E dikali D, maka kalau mencari E ya tinggal V dibagi D ya. V-nya 4 kali 10 pangkat 3 dibagi 0,1. Jadi kita dapatkan 4 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Nah, kemudian ditanyakan lagi beda potensial antara titik yang berjarak 4 cm dari keping positif terhadap keping negatifnya. Kita tinggal hitung V lagi, E dikalikan R gitu ya. Nah, E-nya kita gunakan 4 kali 10 pangkat 4, R-nya kita gunakan ini, 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ya. Jadi kita dapatkan 16 kali 10 pangkat 2 ya, atau kita bisa jadikan 1600 volt, seperti itu. Jadi ini hanya memasukkan angka-angka sesuai rumus aja ya teman-teman.
Kemudian, nih, sebuah konduktor bola berongga berjari-jari 5 cm ya, diberikan muatan 50 atau minus 50 mikrokolom. Ya, ini saya jadikan satuan yang baku dulu saja. Kemudian ini muatan Q 50 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ya. Hitung kuat medan dan potensial listrik pada jarak 4 cm, 5 cm, dan 9 cm dari pusat bola. Tentunya ini adalah di dalam, ya. Ini tepat di kulit, sedangkan ini di luar bola, seperti itu ya. Kita bisa gunakan ini ya. Jadi kuat medan dan potensial. Jadi kita cari satu-satu teman-teman ya. Jadi untuk yang A yang 4 cm itu kuat medannya pasti 0. Sedangkan potensialnya itu kita bisa cari sebagai kaki per R. Jadi K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 50, min 50 ya, karena potensial itu diperhitungkan dengan plus minusnya, dibagi R-nya adalah 4 cm. 4 kali 10 pangkat minus 2. Di sini kita bisa dapatkan 9 dikalikan 50 dibagi 4, minus 112,5 kali 10 pangkat 5. Ya, seperti itu, volt ya. Dah, biarin seperti itu aja ya, teman-teman. Kemudian kalau untuk yang di B, ya, tepat di kulit, itu berarti nanti medan listriknya adalah kaki per R kuadrat. Ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 50 kali 10 pangkat minus 6, nggak ada masalah dengan plus minus kalau di kulit gitu ya. Dibagi dengan R-nya 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat, seperti itu. Di sini kita bisa dapatkan 50 dibagi 25 itu 2, berarti 18 dikalikan 10 pangkat 7 volt ya, seperti itu. Maaf, Newton per kolom maksud saya. Ya. Kemudian untuk V-nya, nah ingat kalau di dalam dan di kulit itu sama. Jadi ini sebenarnya besar V-nya kita nggak perlu hitung lagi. Nah, ini sama aja dengan yang di dalam bola ya. Jadi V-nya nanti kira-kira akan ketemu minus 112,5 kali 10 pangkat 5 volt. Seperti itu ya. Sedangkan kalau yang di luar bola, nah ini kita perlu menghitung masing-masing. Jadi untuk yang E-nya kita hitung dengan kaki per R kuadrat, Q-nya itu 50 kali 10 pangkat minus 6 per R-nya 9 cm. 9 dikalikan 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Ini kita dapatkan 50 per 9 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sedangkan kalau potensialnya kita juga hitung 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan minus 50. Karena pokoknya kalau potensial jangan lupa minusnya dihitung ya. Dibagi R-nya 9 kali 10 pangkat minus 2 saja. Sehingga di sini kita dapatkan minus 50 kali 10 pangkat 5 volt ya. Atau bisa disederhanakan menjadi 5 kali 10 pangkat 6 volt, juga nggak ada masalah ya. Jadi untuk bola berongga dan keping sejajar itu hanya memasukkan rumus-rumus saja teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup jelas di bagian ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.